asalnya dari teknik mesin, di mana di situ ada laboratorium heat transfer, laboratorium perpindahan kalor sebetulnya. Nah kemudian ada researchnya udah sejak lama nih, sejak lama. Kemudian tahun 2001 jadi produk yang pertama. Kemudian kita terus mengembangkan, bahkan kemudian ingin mengantarkannya ke pasar gitu lah. Jadi bersaing sama yang lain-lain dari luar negeri. Indonesia juga sedikit sebetulnya. Kemudian baru tahun 2006 saya sama beberapa murid itu bikin UKM, dan kemudian jualan pertama tahun 2006. Kemudian adalah makin lama jatuh bangun ya, akhirnya jadi join sama pihak lain, berkembang juga jadi gede, tapi kemudian berhenti juga karena biasalah bisnis kan, ada bersatu ada pecah kongsi. Nah, kemudian tahun 2010 itu ada proyek World Bank melalui Dikti, terus ke universitas, fakultas, departemen. Nah, dibagi dalam beberapa subproyek. Nah, salah satu subproyeknya itu namanya ATI itu ATI, Advanced Technology Implementation. Jadi kita mengimplementasikan hasil-hasil dari laboratorium. Nah, dapatlah saya salah satu itu, kemudian ya kita bikin incubators sini, kemudian kita sumbangkan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Bersalin, dan udah kepakai lah di situ beberapa ya. Nah, terus uang sisa project itu saya bikinin inkubator lagi. Nah, waktu itu inkubatornya versi besar tuh, kalau Anda lihat di luar kan ini yang ada yang besar. Terus Anda lihat ada yang kecil gitu kan. Waktu itu versi besar semua lah, versi rumah sakit itu. Nah, kemudian saya sumbangkan ke bidan 1, 2, kemudian sisanya 2 di sini. Nah, itu yang kita pinjemin. Pinjeminnya pertama-tama di Depok aja. Nah, suatu saat ada rekan senior saya datang, dia nyari buat cucunya, bisa gue beli inkubator lo. Ngapain lo beli? Pinjem aja ini, kan entah udah selesai balikin gitu. Nah, saya anterin ke rumahnya. Terus 1 bulan kemudian sehat lah cucunya nih, senang lah neneknya nelfon saya ambil balik. Nah, itulah ide pertama. Oh, kalau gitu saya pinjemin aja ya gitu kan. Jadi saya taruh di blog saya. Nah, mulailah orang baca, mulailah ada yang pinjam. Ini untuk daerah Depok aja, kita anterin gitu ya. Nah, dari situlah kita tahu berbagai hal mengenai kebutuhan inkubator tuh untuk di rumah bayi prematur. Nah, tapi kemudian versi awal itu kan gede, muncul problemnya, susah Pak. Kita kan mengutamakan orang yang tidak mampu sebetulnya, jadi di rumah sakit nggak bisa atau bayar mahal per harinya, kita pinjemin ke rumahnya. Tapi rumahnya itu kebanyakan kalau orang menengah ke bawah tuh jauh dari jalan Pak. Jadi kita mesti dorong lagi, glodak-glodak, akhirnya rodanya rusak, kemudian settingnya susah, kita setting lagi, kemudian kamarnya kecil Pak, sempit, kita manuver susah. Nah, barulah kemudian, jadi setelah beberapa bulan tuh tahun 2012 tuh muncul ide, kalau gitu kita mesti bikin kecil ya gitu. Portable, gampang dibawa. Kemudian ada satu lagi problem utamanya, listriknya dari orang golongan menengah ke bawah rumahnya tuh sedikit, 450 watt cuman, sedangkan kita waktu itu 200-an adalah ya. Sedangkan yang di rumah sakit itu 400 watt Pak. Jadi kita pikir gimana caranya supaya hemat energi. Jadilah kita bikin 40 watt bisa dengan sistem yang kecil. Ini yang pertama nih, yang kecil pertama nih. Kemudian muncullah udah versi-versi yang kecil itu, penelitian kita bukan penelitian lagi sebenarnya, pengembangan itu R&D ya, D-nya menjawab kepentingan masyarakat. Jadilah yang versi sekarang, termasuk yang ini, termasuk yang di luar nanti ada lebih kecil lagi, enteng. Nah, namanya bikin sendiri sekarang nih, kita punya smart workshop. Apa artinya smart workshop? Artinya no workshop, nggak ada workshopnya. Kita punya vendor di luar, kita desain, kemudian ukurannya lengkap, kita kasihin ke bawahnya kan kayu, atasnya akrilik nih. Jadi yang ini ke ahli kayu, yang atas ahli akrilik kita kasih. Dia bikin, kita assembly kemudian dalamnya ini
Jadi kita punya 2 vendor utama. Ini UKM juga di Depok sini. Jadi UKM hidup, kita hidup, semua terbantulah, terutama bayi prematur ini karena di rumah sakit kan masuk ke ruang NICU bayarnya mahal. Orang yang kurang beruntung tuh susah lah. Pertama udah diminta DP. Ini Jabodetabek sampai Bandung masih kayak gitu suasananya. Dan kemudian perharinya sekian, dan lagi bayi tidak dirawat di rumah sama ibunya kan, susah. Jadi mau netek susah, setiap kali susunya dibawa atau dikasih susu formula yang tentunya kurang baik buat bayinya tuh, yang bagus kan ASI. Nah itulah yang terjadi. Nah sekarang kemarin karena dia versinya portable gitu, mudah kan diangkat. Ini beratnya 13 kilo. Nah kemudian karena kemudian kita berhubungan dengan semua customer nih, orang tua bayi segala macam, memang kita maksudkan untuk menolong golongan menengah ke bawah. Problemnya dia muncul juga beberapa, misalnya mereka kan susah ngangkutnya dari sini, nggak punya mobil kayak ini. Jadi kalau udah jauh, kalau Depok ini kita masih bisa cover kan. Tapi sekarang saya tanya dulu, bisa ambil nggak? Nah, kalau bisa ambil, solve udah. Ya, bisa dia pinjam mobil tetangganya, bisa dia nyewa angkot juga bisa. Nah, yang di Tangerang susah nih. Jadi saya bilang ke dia, datang aja kemari pakai kendaraan umum, ntar pulang naik taksi saya bayarin. Selesai urusan. Sama aja duit bensinnya 200.000 juga kalau ke Tangerang kan. Jadi solve tuh problem pengangkutan. Nggak ada sebetulnya, malah lebih bagus, nggak ada. Kan gitu. kita maksudnya inkubator tuh untuk menghangatkan bayi. Bayi tadinya di perut ibu, dia temperaturnya temperatur perut ibu 37 plus minus gitu ya. Jadi begitu dia keluar, kemudian berada pada temperatur ambien, kita nih misalnya di sini 28, dia kaget, kedinginan. Nah, bayi prematur itu belum sempurna jaringan-jaringannya, terus pengatur suhu di tubuhnya belum sempurna. Nah, dia kedinginan, hipotermia namanya. Nah itu nggak tahan dia. Nah, beberapa jam aja juga bisa meninggal menurut dokter anaknya. Jadi kita mesti angetin dia. Artinya temperatur di dalam ini harus sedikit turun dari, ya kan? Jadi kalau di sini dia tempatnya di dalam sini sedikit di bawah temperatur kandungan ibu. Jadi kalau temperatur kandungan ibu 36-37, dia 33-34 gitu. Nah bayinya hangat, tidur enak, nyaman dan sebagainya. Nah kemudian dengan begitu asupan-asupannya tuh jadi bikin jaringan-jaringan yang belum terbentuk jadi, kemudian dia bisa minum susu dan sebagainya. Itulah. Kita ini di sini sekarang punya 30 nih, hampir 30-30-nya keluar. Pinjem, mau keluar. Jadi yang ada di sini paling 1-2 aja. Ntar keluar, pinjem lagi, datang lagi 1, selesai. Jabodetabek Bandung. Jadi Bandung mana yang ngambil sini juga mau dia karena susah, nggak ada tempat lain kan. Kadang-kadang rumah sakit kurang gitu kan. Kalau ada bayi prematurnya ada 5, dia cuma ada 3 gitu. Mana? Ini setelah 2 tahun lebih ya, akhirnya ada juga muncul problem itu. Ada yang nggak mau balikin. Kalaupun kita berhubungan SMS, tapi dia tempatnya jauh ya, Tangerang misalnya, Bandung kan, repot kita. Jadi sejauh ini sekarang gini deh, ada 30, masing-masing tuh mungkin udah bekerja paling enggak 2 kali tuh si inkubator. Ini inkubator nggak ada yang nganggur di sini, jadi okupasinya tinggi. Kemudian katakanlah hilang 1 Pak, nggak apa-apa. Telepon kita akan usahakan untuk menolongnya dengan meminjamkan inkubator. Saya akan tanya, bisa ambil nggak? Kalau nggak bisa ambil, caranya kayak tadi ya. Pastilah dia ada saudara buat datang sini atau supaya bangsa kita sehat, Pak. Kita menyelamatkan bayi prematur sekarang untuk jadi pemimpin kita tahun 2060 nanti. Buat Presiden Indonesia tahun 2060. Jadi saya bilang, saya ini kingmaker.